Indonesia dikenal sebagai negara maritim, di mana memiliki hasil laut yang sangat berlimpah. Contohnya di Jawa Barat, tepatnya di Pelabuhan Ratu, yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan dan mengandalkan hasil tangkapan ikan sebagai sumber pendapatan utama. Seharusnya, dengan hasil laut yang sangat berlimpah, warga pesisir dapat hidup lebih sejahtera. Namun, pada kenyataannya masih banyak warga pesisir yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mengapa masih banyak warga pesisir yang hidup di bawah garis kemiskinan? Itu disebabkan karena harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat dari tahun ke tahun tanpa disertai dengan pendapatan yang mencukupi. Padahal ada beberapa kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, seperti tempat tinggal, pangan, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Berbagai macam usaha yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan pendapatan tambahan agar kebutuhan pokok mereka terpenuhi. Namun, masih saja hasil dari pendapatan tambahan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Di sini, kami ingin memperkenalkan program vegetasi pantai. Apa itu vegetasi pantai? Mari mengenal lebih jauh apa itu vegetasi pantai. Vegetasi pantai adalah kelompok tumbuhan yang menempati daerah interdal, mulai dari daerah pasang surut hingga daerah bagian dalam pulau, atau daratan di mana masih terdapat pengaruh laut. Vegetasi pantai sangat mudah untuk ditanam tanpa perlu adanya perawatan khusus, sehingga tidak memakan banyak biaya. Selain itu, vegetasi pantai juga dapat mencegah terjadinya abrasi pantai dan dapat meredam gelombang air laut yang besar. Vegetasi pantai juga dapat menghasilkan potensi ekonomi yang cukup besar dan dapat diolah menjadi bahan pangan, obat-obatan, dan perabotan rumah tangga. Berikut beberapa contoh tanaman vegetasi yang dapat diolah. Pertama, ada pandan wangi, yang pada bagian daunnya dapat diolah menjadi stik pandan, aneka kue, penyedap makanan, pewarna makanan, dan kerajinan tangan. Yang kedua, ada pohon pisang yang pada bagian buahnya dapat diolah menjadi keripik pisang dan sale pisang. Pada bagian jantungnya dapat diolah menjadi sayur jantung pisang, nugget jantung pisang, dan saus pisang. Pada bagian daunnya dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Pada kulit pisang dapat diolah menjadi keripik kulit pisang. Pada bagian bongol dapat diolah menjadi keripik bongol pisang. Yang ketiga, ada semangka, yang mana pada buahnya dapat dijadikan jus semangka, dodol semangka, dan selai semangka. Pada bijinya dapat diolah menjadi kuaci. Pada bagian kulit dapat diolah menjadi keripik kulit semangka dan manisan semangka. Yang terakhir, ada bakau api-api, yang pada bagian buahnya dapat diolah menjadi kerupuk mangrove, selai mangrove, sirup mangrove, dan dodol mangrove. Dan masih banyak lagi tanaman vegetasi yang dapat diolah. Berikut tahapan sosialisasi penanaman vegetasi pantai di Pelabuhan Ratu. Pertama, sosialisasi tentang vegetasi yang dilakukan di tiap desa Pelabuhan Ratu. Kedua, melakukan pelatihan penanaman vegetasi pantai. Tiga, pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana untuk melakukan penanaman vegetasi pantai, seperti bibit dan peralatan media tanam yang dapat diperoleh dari koperasi unit desa. Keempat, melakukan penanaman vegetasi pantai secara bersama-sama. Kelima, setelah panen, hasil panen dapat diolah dan dijadikan bahan makanan atau cemilan dan dapat dijual di pasar atau hasil panen dapat dijual kembali ke koperasi unit desa. Mengapa harus menanam vegetasi pantai? 1. Karena dapat meningkatkan kualitas ekonomi.
2. Karena dapat memenuhi kebutuhan nutrisi setiap hari. 3. Karena akan membuat masa depan aman terjamin mulai dari segi ekonomi dan lingkungan. Mari, sukseskan budaya menanam vegetasi pantai guna mewujudkan Pelabuhan Ratu yang tangguh, kukuh, aman, tentram, dan sejahtera. Karena pantai ditanami tumbuhan, hidup memetik perubahan.